adalah God of the impossible, yaitu Tuhan atas kemustahilan. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, buat Bapak Ibu yang bisa memungkinkan untuk menyalakan kamera, boleh dinyalakan kameranya agar kita bisa saling melihat satu sama lain ya Bapak Ibu ya. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Luther dan Pastor Lenny untuk kesempatan yang diberikan. Saya bisa diberikan kesempatan untuk sharing lagi malam hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dan sebelum saya sharing ya, izinkan saya bersaksi. Jadi puji Tuhan, tanggal beberapa minggu yang lalu ya, tepatnya 30 November 2023, puji Tuhan saya sudah bisa selesai dari kuliah saya di Jakarta, dan saya sudah selesai di wisuda. Semua kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya juga ucapin terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang selama ini sudah dukung dalam doa, sudah memberikan support waktu susun-susun skripsi juga selama kuliah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, dan oleh anugerah Tuhan juga bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Saya percaya itu semua hanya karena campur tangan Tuhan ya Bapak Ibu. Dan sebelum mulai juga, izinkan saya juga bersaksi bahwa waktu saya kuliah itu, saya lupa di semester berapa, tapi waktu itu kalau tidak salah juga sedang COVID. Dan ada satu semester itu di mana besoknya atau 2 hari, 3 hari ke depannya itu adalah tenggat waktu untuk saya membayar uang semester saya gitu ya Bapak Ibu ya. Dan saat itu orang tua saya itu berkata, kita doa ya, Tuhan kirim dana untuk bisa bayar uang AC gitu, uang semester. Dan jujur sebagai waktu itu saya khawatir ya Bapak Ibu, aduh Tuhan ini gimana kalau nggak bayar, saya berhenti kah kuliahnya atau cuti atau gimana gitu kan. Dan akhirnya berdoa, rasanya aduh ini sisa berapa hari, ini rasanya mustahil banget Tuhan ada jawaban gitu untuk bisa bayar uang semester. Tapi ya Tuhan kita memang adalah sang pembuat keajaiban itu ya Bapak Ibu, God of the impossible. Dan tiba-tiba ada seorang ibu yang dia tiba-tiba WhatsApp Pastor Lenny dan bilang, Pastor Lenny, saya tiba-tiba ingat Pastor Lenny dan saya mau memberkati Pastor Lenny. Dan saudara tahu, akhirnya ibu itu mentransfer uang, dan uang itu bisa digunakan untuk membayar uang kuliah saya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang menurut kita itu mustahil ya. Mungkin kita, Bapak Ibu sekarang ya, kita semua mungkin sedang berada dalam situasi-situasi yang mana kita melihat segala jalan itu mustahil. Misalnya kiri tembok, kanan tembok, depan tembok, belakang tembok. Rasanya kayak nggak ada jalan apa yang kita lihat dengan mata kita. Tidak ada jalan. Misalnya bisnis kita sepi, orang pergi meninggalkan kita, masalah ekonomi yang kita rasa ini nggak mungkin bisa pulih, penyakit yang kata dokter juga sudah tidak bisa disembuhkan, kita punya masalah keluarga, ada problem antar teman, ada masalah di pelayanan, di kantor, dan lain-lain. Nah, dari kondisinya itu kita sendiri melihat ini udah nggak mungkin ada harapan Tuhan, ini udah mustahil banget nih. Tapi tahukah saudara, ketika menurut manusia yang mereka alami itu mustahil ada jalan keluar, mustahil untuk bisa keluar dari masalah itu. Ketika menurut manusia itu sudah nggak ada harapan, justru di saat-saat seperti itulah kita akan lihat tangan Tuhan secara langsung. Kita akan lihat tangan Tuhan secara live ya. Biasa kan TV-TV Anda menyaksikan secara live gitu kan. Nah ini ketika kita dalam masalah, itu adalah kesempatan kita untuk melihat Tuhan secara live. Dan bukan hanya itu saja, kalau respon hati kita benar ya Bapak Ibu, maka kita akan semakin dekat, kita akan semakin tekun, dan kita akan semakin bergantung kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi saudara, saat ini ketika kita sedang ada dalam masalah, dikatakan dalam Yakobus, anggap
anggaplah sebagai suatu bukan kedukaan, bukan kita mengurung diri lalu meratapi nasib, enggak, tapi Tuhan mau kita anggap ini, masalah nih, berarti Tuhan mau apa nih? Berarti aku harus ambil waktu nih duduk di kaki Tuhan. Tuhan mau ngomong apa ya ke saya, ke aku lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Seberapa banyak dari kita yang ketika kita hidup baik-baik saja, rasanya semuanya jalan sesuai yang kita mau, setiap doa kita rasanya, ada terus nih jalannya, atau bisnis kita lancar, keuangan kita, banyak, kita sehat, dan seterusnya. Ketika diingatkan, ayo doa yuk, atau kita dapat undangan misalnya dari Pastor Lenny yang biasa broadcast, atau Ibu Yuli yang biasa broadcast undangan, kita kayak, aduh, nanti aja lah ibadah, saya masih sibuk nih, kerjaan saya masih banyak, deadline saya masih banyak. Terus, oh iya, aku kayak ada Roh Kudus ingetin kayak, ayo doa yuk, aku mau ngomong sama kamu. Tapi kita kayak, aduh bentar dulu deh Roh Kudus, aku masih sibuk nih, masih kerja. Akhirnya kita tunda, dan akhirnya kita cuma doa pas kita mau tidur. Itu pun doanya kalau inget ya. Kalau enggak langsung, aduh Tuhan udah ngantuk, terima kasih buat hari ini, haleluya, amin. Terus langsung tidur ya. Nah, tapi justru biasa ketika kita ada masalah, maka kita biasa langsung doa puasa, sampai nangis-nangis, Tuhan tolong. Ya nggak ada yang salah, bagus juga sih Bapak Ibu. Makanya tadi masalah itu bikin kita semakin dekat kepada Tuhan, tapi alangkah baiknya ketika kita juga hidup lagi istilahnya baik-baik saja, lagi senang-senang, kita juga tetap prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, masalah yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi supaya kita bisa sadar bahwa kita itu sama sekali nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita itu sebagai manusia sangat terbatas, dan kita butuh Tuhan yang tidak terbatas itu. Amin, Bapak Ibu. Dan ketika ada dalam masalah, ketika ada dalam situasi yang mustahil rasanya ada jalan keluar, maka tenang saja. Kenapa? Karena it's God's time to show off. Itu adalah waktu Tuhan untuk istilahnya menunjukkan, memamerkan kuasanya dan pertolongannya. Kadang kita merasa nih jalan kita buntu, kadang kita merasa ini mustahil. Mungkin karena kita terlalu fokus untuk pakai kekuatan kita sendiri. Kita terlalu fokus pada masalah yang besar itu. Kita terlalu fokus, seberapa banyak dari kita yang ketika masalah datang, kita bukannya berdoa, atau kita meminta petunjuk Tuhan, datang ke kaki Tuhan, Tuhan ini harus bagaimana, aku harus ambil langkah apa yang harus lakukan, tapi kita malah akhirnya nggak bisa tidur, kita gelisah sana-sini. Kenapa? Karena kita mencoba mencari jalan keluar sendiri dengan menggunakan pikiran kita, dengan otak kita yang hanya sebesar bapau ini, saudara ya. Kita akhirnya lari, cari tetangga, teman, bantuan dari mana, untuk tolong kita. Padahal tahukah kita bahwa dalam segala situasi, ketika lagi dalam masalah, Tuhan itu lagi kayak gini, saudara. Tuhan lagi buka tangannya, dan Tuhan tuh lagi tunggu nih, kapan ya anakku ini datang ke aku. Aku nih lihat loh kehidupannya. Saudara, kita itu di hadapan Tuhan hidupnya tuh seperti sebutir debu gitu ya. Berarti sangat kecil, kayak Tuhan tuh yang melihat secara keseluruhan gitu seluruh hidup kita. Tuhan tahu nih, misalnya lagi main labirin gitu. Tuh, kita dalam labirinnya kita nggak bisa lihat jalan keluar. Kita mungkin cuma lihat, aduh lewat mana ya, ini banyak daun-daun atau banyak tembok-tembok, aku harus belok kemana ya biar nggak tabrak tembok, atau biar bisa ketemu jalan keluarnya. Nah, Tuhan itu posisinya di mana? Tuhan itu posisinya dari atas labirin itu, saudara. Tuhan lagi lihat, oh ini kamu ke kiri deh, ke kanan, ke kiri, ke kanan, terus lagi nanti kamu bisa keluar. Tuhan itu tahu jalan keluar, karena Tuhan lihat secara keseluruhan dari atas. Tuhan tahu, Tuhan yang cipta hidup kita. Nah, Tuhan tuh lagi tunggu nih, kapan nih dia datang? Aku tahu loh jalan keluar, aku mau kasih dia, aku mau mencurahkan isi hatiku kepada anak-anakku, aku mau kasih kekuatan yang baru buat anak-anakku. Tapi kita yang sering mengacuhkan, kita yang sering mengabaikan Tuhan, sampai ketika kekuatan kita, semua cara yang kita coba nggak ada yang berhasil, akhirnya kita endingnya banyak yang menyalahkan Tuhan, banyak yang bilang Tuhan nggak adil, Tuhan nggak tolong saya, padahal Tuhan tuh sudah selalu tunggu, Tuhan selalu buka tangan, tapi cuma kita yang sering melepaskan tangan Tuhan. Saudara, Tuhan gak pernah lepasin tangan kita, yang sering lepaskan tangan Tuhan itu kita. Oleh karena itu, saudara, mari jangan kita sia-siakan, jangan kita abaikan panggilan Tuhan, kebaikan hati Tuhan yang selalu menunggu kita untuk mau kasih kekuatan buat kita. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat.
Kenapa Tuhan bisa bilang ini? Artinya, Tuhan tahu banget kalau ada nanti suatu saat nih anakku, dia akan alami yang namanya letih lesu, dia akan alami yang namanya berbeban berat. Nah, ketika kita alami itu, Tuhan tuh nggak suruh kita cari jalan keluar dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Tuhan suruh apa? Tuhan suruh marilah kepadaku. Tuhan yang undang kita loh, saudara. Keren banget ya kita punya Tuhan itu ya. Tuhan undang kita untuk datang kepada Tuhan. Dan ketika datang kepada Tuhan, kita bukan ketemu sama sekretarisnya Tuhan, bukan ketemu sama malaikat atau sama siapa. Kita langsung ketemunya tuh sama Tuhan Yesusnya langsung. Gak ada perantara. Kalau kita biasa nih, kalau mau ketemu bos besar atau pemimpin-pemimpin perusahaan misalnya ya, kalau kita mau ketemu dengan mereka, biasanya tuh kita harus ini dulu kan ya saudara ya, ketemu resepsionis dulu, terus nanti akan diarahkan, dihubungi lagi sekretarisnya, gimana jadwalnya bapak ini atau ibu ini bisa nggak ya ditemui. Nah, tapi lalu baru akhirnya kita bisa ketemu. Tapi kalau Tuhan menawarkan dirinya langsung nih, direct. Tuhan yang ajak ya. Jadi eh kenapa Tuhan suruh kita datang kepada Tuhan? Karena ketika kita datang kepada Tuhan, Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Nah, kenapa kita sering akhirnya nggak bisa tidur, putus asa? Ya itu, saudara, karena kita tidak datang ke Tuhan. Bagaimana Tuhan memberi kita kelegaan kalau kita masih sibuk cari jalan sendiri, masih sibuk pakai kekuatan kita sendiri, masih sibuk pakai pikiran kita sendiri. Padahal yang Tuhan suruh itu simple banget loh. Cuma ayo marilah datang kepadaku. Tapi ya manusia itu ya suka membuat ribet hal-hal yang simple yang Tuhan suruh. Tuhan suruh datang dan Ia akan berikan kelegaan kepada kita. Amin, saudara. Nah, mungkin juga ada yang bertanya ya, apakah ketika Tuhan berikan kepada kita kelegaan, maka artinya masalah, persoalan, dan kemustahilan atau hal-hal yang kita berasa gak mungkin ya di jalan keluar, apakah langsung seketika itu juga selesai? Bisa. Tapi itu akan tetap ada, saudara. Sebagian besar itu akan tetap ada ya. Ketika Tuhan berikan kelegaan, masalah itu bukan langsung berarti hilang, lenyap, tapi masih ada. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara kita mengambil keputusan itu akan berbeda. Kita nggak akan lagi panik, kita nggak akan lagi takut, tapi kita akan jadi lebih tenang, kita akan lebih lega. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena fokus kita sudah diganti. Dari yang awalnya kita fokus, kita taruh posisi diri kita selevel dengan masalah. Kita masalah itu dengan sejajar dengan pandangan kita. Ih, masa ini besar banget. Aduh, aku nggak bisa nih, terlalu besar, terlalu berat, ini mustahil banget nih ada jalan keluarnya, kiri kanan depan belakang semuanya tembok. Nah, tapi ketika kita dekat, kita datang, kita menghadiri ya, meresponi undangan Tuhan dalam kehidupan kita, maka pandangan kita akan berubah, kita akan diangkat Tuhan untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Tuhan itu melihat kita ke bawah, saudara. Berarti Tuhan tuh ya memang Tuhan lebih besar dari semua masalah kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa masalah saya ini kecil ya, dan kita akan melihat Tuhan kita yang lebih besar, saudara. Ibarat misalnya kita lagi jalan-jalan di sebuah tempat ya, dari jauh kita lihat ada pemandangan gunung, tapi gunung itu rasanya gunungnya umum nih, biasa aja gitu kan. Tapi semakin kita dekat ke gunung itu, semakin kita dekat ke arah gunung itu, kita kan, wow, gunung ini besar banget. Wah, gunung ini keren banget ya. Kok bisa ya gunung sebagus ini gitu ya. Sama dengan kita dengan Tuhan ya, saudara. Kita mungkin kayak kita selama ini mungkin kita mengabaikan Tuhan, kita aduh nanti dulu. Tapi ketika kita mau merespon, ketika kita mau masuk dalam undangan Tuhan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan semakin, ketika kita banyak waktu saat teduh, banyak baca firman, berdoa, kita akan semakin kenal Tuhan. Kita akan lihat yang dulunya kita biasa aja, tapi kita akan lihat, wah, Tuhan saya ini besar banget loh. Tuhan saya ini hebat banget. Tuhan saya ini yang cipta saya dan dunia ini dan segala isinya. Dan Tuhan ini
ada di dalam saya, saudara. Amin. Kita akan terkagum semakin sering kita menghabiskan waktu kita dalam hadirat Tuhan, dalam baca firman. Kita akan terkagum. Kita kayak, wow, I have a God yang besar banget, yang so majestic. Tuhan tuh keren banget, yang bisa lakukan segala cara sehingga kita bisa nyanyi, He can do all things, He can do all things but fail. Kita akan bisa nyanyi, Tuhan bisa lakukan segala cara, dan dia nggak kenal yang namanya kegagalan. Amin, saudara. Dan hari ini tema saya adalah God of the impossible, Tuhan atas kemustahilan. Saya dapat tema ini gara-gara beberapa hari lalu saya tuh baca ya dalam Bilangan 11, dan ketika saya baca itu kalimat ini muncul, God of the impossible. Lalu beberapa hari setelahnya Pastor Luther minta saya khotbah, lalu malam-malam tiba-tiba kalimat ini muncul lagi, kamu khotbah tentang God of the impossible. Dan hari ini saya ingin membagikan tentang God of the impossible, Tuhan atas kemustahilan. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu lagi alami, tapi saya berdoa lewat firman Tuhan hari ini bisa memberikan kekuatan bagi kita untuk melihat bahwa masih ada jalan, masih ada Tuhan. Mungkin rasanya mustahil, tapi percayalah masih ada Tuhan. Yang asal ada Tuhan aja, kita udah punya segalanya. Amin, Bapak Ibu. Nah, sehingga kita nanti bisa nyanyi nih, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Amin, saudara ya. Nah, kita sebagai manusia, itu kita tuh penuh dengan yang namanya keterbatasan. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita kita menjadi manusia ya. Dan jangan pernah kita sebagai manusia itu mencoba untuk menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kenapa? Ya itu, karena kita terbatas, kita nggak tahu banyak hal, dan kalau kita berusaha mencari tahu segala sesuatu, akhirnya kita akan capek dan mau menyerah, sehingga banyak tuh orang di luar yang karena dia pakai kekuatan diri sendiri, pakai pemikiran diri sendiri, merasa hidup dia milik dia sendiri. Ini bahaya, saudara. Akhirnya dia banyak orang di luar yang mengakhiri hidupnya, mau bunuh diri, bahkan bunuh diri juga, saudara, karena dia merasa hidup dia milik dia sendiri. Sehingga ketika tidak ada jalan keluar atau buntu, ya udah, langsung, udahlah saya akhiri hidup saya aja. Tapi ketika kita tahu bahwa hidup kita bukan punya kita, hidup kita punya Tuhan, kita ini ada ownernya, ada pemiliknya, yang mana Tuhan kita itu sangat bertanggung jawab dengan hidup kita. Amin, saudara. Oleh karena itu, ayo kita andalkan Tuhan aja. Nah, kenapa anak-anak Tuhan dalam Alkitab itu nggak pernah lelah-lelah? Karena mereka jalannya itu sama Tuhan. Katakan, saya mau jalan sama Tuhan. Boleh ketik di kolom chat ya, Bapak Ibu. Saya mau jalan sama Tuhan, yes. Contohnya siapa? Musa ya, Bapak Ibu ya. Ini waktu saya baca Bilangan ya, Bilangan 11. Waktu saya baca juga itu, pastor ini kebetulan juga lagi ada di kamar saya, lalu saya tertawa ya. Karena Musa ini waktu bangsa Israel ngeluh ya, dia juga ada rasanya dia banyak ini ya, ngambek ya. Dia ngambek ke Tuhan gitu ya. Bangsa Israel udah baru ditolong Tuhan, ngeluh lagi. Banyak banget loh kalau saudara baca di Bilangan itu banyak sekali bangsa Israel ngeluh-ngeluh. Nah, Musa ini banyak kali dia tuh udah mulai sudah mau menyerah ya, bahkan kayak, Tuhan ambil aja, bunuh aja aku, kayak gitu ya. Tapi kenapa dia tuh kayak bangkit terus, tetap ya udahlah, jalan aja dengan Tuhan yang suruh, karena dia ngadunya ke Tuhan gitu ya, saudara. Ketika dia ngadu ke Tuhan, maka Tuhan berikan dia jalan keluar. Nah, kemudian siapa lagi anak-anak Tuhan yang kayaknya nggak lelah-lelah? Daud ya, saudara. Dia dikejar-kejar oleh musuh, mau dibunuh sama Saul, dan masalah-masalah lainnya. Tapi dia apa? Dia tetap tenang, dia masih bisa memuji Tuhan, karena dia tahu itu yang tadi, hidup dia itu bukan punya dia sendiri, tapi punya Tuhan. Daud tahu dia harus berlari kemana. Ketika menghadapi masalah, dia tahu siapa yang menjadi batu karang perlindungan dia. Dia tahu siapa yang dapat menjadi tempat bersandar dia, yaitu ke Tuhan. Makanya dalam Mazmur 23 ayat 1-6 boleh kita baca sama-sama. Mazmur 23 ayat 1-6. Bunyi judul perikopnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan, boleh sama-sama baca, saudara. Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4 ya saudara ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Amin ya saudara. Nah, Daud ini nggak lelah-lelah. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan. Pokoknya dalam hidup kita, yang penting ada Tuhan aja, semuanya pasti akan baik-baik saja. Amin, saudara. Jadi yang sebenarnya kita butuh adalah kita butuh cuma pribadi Tuhan aja. Nah, hidup kita, hidup saya dan saudara itu bukan punya kita, itu punya Tuhan. Dan Tuhan sangat pandai dan sangat telaten untuk menjaga kepunyaannya. Amin. Ketahui hal ini dan katakan pada diri kita, hei diriku, kamu gak sendiri. Hidupmu bukan milikmu lagi. Hidupku ini ada pemiliknya, dan pemiliknya itu Tuhan Yesus. Jadi, aku punya tempat bersandar loh. Mungkin selama ini kita merasa berat ya saudara, karena kita berusaha sadar ke diri kita sendiri, yang mana diri kita sendiri ini juga nggak kuat. Jadi, ayo kita hari ini kita sadarkan diri kita katakan, hey diriku, boleh sebut nama saudara, bapak, ibu semua, hey Cherry gitu, kamu punya tempat bersandar loh. Yuk berhenti pakai kekuatan diri sendiri, ayo bersandar pada batu karang yang teguh, tempat pelindung teraman, yaitu Tuhan Yesus. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara, ketika kita sedang mengalami situasi yang mustahil? Yang bahkan diri kita memang rasanya itu mustahil, bahkan orang-orang di sekitar kita juga bilang, mustahil lah itu kamu ada jalan keluar, nggak mungkin. Dokter juga mungkin bilang, oh waktu ibu ini hidup sisa 2 minggu, sisa 3 minggu, atau sisa 2 bulan, sudah tidak bisa tertolong. Tapi saudara, hanya ada satu pribadi yang bisa menggaransi kehidupan kita. Bahkan pribadi itu yang menciptakan dokter yang mengatakan gitu, saudara. Amin. Jadi jangan percaya, jangan langsung iman kita tuh down ketika dengar kata manusia, tapi ayo kita percaya aja bahwa kita punya Tuhan yang besar, dan dia garansi hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ada 2 poin yang ingin saya bagikan, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang menghadapi kemustahilan? Ketika kita sedang menghadapi kemustahilan, maka yang pertama adalah jaga perkataan kita. Mari kita berhenti berbicara negatif. Stop mengeluh dan mulailah mengucap syukur. Saya sangat diberkati ya, saudara, lewat khotbah Pastor Luther. Saudara, berapa banyak dari kita yang mengikuti Healing and Prophecy hari Rabu kemarin, tanggal 6 Desember 2023. Di situ saya waktu itu posisinya juga lagi rasanya down gitu ya, dengan situ ada beberapa hal yang membuat saya, ini mungkin gak ya Tuhan kita bisa bangkit dari sini. Lalu dari khotbah ini saya merasa kayak, wah ini khotbah buat saya banget gitu. Saya sangat diberkati. Hari Rabu kemarin Pastor Luther ada bagikan 3 poin ya. Jangan berbicara tentang masalahmu, tapi bicaralah kepada masalahmu. Bagi saudara yang belum dengar, mungkin boleh nanti putar ulang aja, nonton ulang di YouTube GBCKF khotbahnya tentang perkataan iman ya. Jadi yang pertama itu adalah jangan bicara tentang masalahmu, tapi bicaralah kepada masalahmu. Kita sering kali ya saudara, kita banyak ngomong tentang masalah kita, aduh masalah saya tuh begini. Bukannya cari solusi, tapi kita terus ngomongin, keluarkan, semakin dibesar-besarkan. Tapi dari khotbah yang kemarin, Pastor Luther ingatin ya, lewat firman Tuhan, bicaralah kepada masalahmu. Bicara kepada masalah itu gimana? Katakan bahwa, hei masalah, aku punya nih Tuhan yang besar. Kemudian poin yang kedua adalah jangan ucapkan kekalahan atas hidup kita, tapi ucapkan kemenangan atas hidup kita. Dan yang terakhir adalah jangan batalkan janji-janji Tuhan dengan perkataan negatif. Dan hari ini saya bagikan poin pertama adalah, saudara, mari jaga perkataan kita. Karena perkataan kita menentukan kita ini akan mendapat berkat ataukah kita akan mendapatkan kutuk.
Mari kita lihat saudara di dalam Bilangan 11. Nah, ini masih tetap di Bilangan 11 ya. Bilangan 11 ayat 1 ya. Tuhan itu gak suka dengar orang yang suka mengeluh, yang suka sungut-sungut. Kita baca saudara Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Jadi bangsa Israel itu bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka, saudara. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Wow, Tuhan gak suka orang yang sungut-sungut, saudara. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Wow, ini saudara, kita lihat lagi ya, bangsa Israel ini udah lihat api Tuhan ya, menyala di antara mereka, tapi apa? Nggak tobat-tobat, masih tetap ngeluh, masih tetap membicarakan tentang masalah mereka, masih tetap koar-koar ya. Saya pas bahas ini juga saya kayak, wow. Nih, saudara kita lihat lagi ya, Bilangan 11 ya, ayat 4 sekarang. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula, serta berkata, nih saudara ya, tadi barusan padahal di ayat 1-3, mereka baru lihat api Tuhan ya, tapi ini, mereka ini lagi, menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada, nih, mereka mulai cerita lagi tentang masalah mereka. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Nih, mereka ngomong lagi, tetapi sekarang, ngeluh lagi saudara, kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nih, padahal mereka sudah dikasih mana, tapi masih ngeluh, mereka masih tetap koar-koar dengan masalah mereka. Adapun mana itu seperti ketumbar dan katanya seperti damar berdolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Nih saudara, padahal ada hal yang mereka harusnya bisa syukuri, tapi mereka memilih apa? Untuk tetap berkoar-koar, membicarakan, bercerita tentang masalah mereka. Rasanya seperti panganan yang digoreng. Dan apabila ayat 9, dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Nah, saudara. Nah, kita lihat lagi ayat 10 ya, saudara. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis, masih menangis lagi ya, di depan pintu perkemahan, di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Jadi Tuhan marah lagi ya saudara. Kenapa? Karena bangsa Israel ini terus berbicara tentang masalahnya, terus sungut-sungut. Nah, karena bangsa Israel ini mengasihani diri mereka sendiri. Bangsa Israel ini mereka sibuk memperkatakan masalah mereka, bercerita tentang masalah mereka. Akhirnya apa? Mereka terputar-putar terus. Bahkan kalau kita baca terus nanti saudara, mereka akhirnya itu nggak masuk tanah Kanaan. Karena apa? Karena persungutan mereka. Ada mana loh saudara yang mereka bisa syukuri. Tapi mereka memilih untuk berkoar-koar dengan apa namanya hal yang mereka belum punya. Dan akhirnya itu yang tadi saudara, mereka mati binasa di padang gurun dan hanya keturunan mereka, anak-anak mereka aja yang Tuhan izinkan masuk di tanah Kanaan. Karena itu saudara, mari siapa di antara kita, bahkan termasuk saya juga, kita mungkin sering ya membesar-besarkan masalah kita, memang lebih asik ya ceritain masalah itu, jadi kayak wah aku tuh gini, ini gini. Tapi lewat firman Tuhan hari ini saya juga ditegur, mari kita berhenti membesar-besarkan atau bercerita, menyebarkan masalah kita, tapi ayo kita ambil posisi di pihak Tuhan dan kita katakan, hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Kita bisa katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Amin, saudara. Ayo boleh ketik di kolom chat, aku punya Tuhan yang besar. Yes, amin. Dan namanya adalah Yesus, ya saudara. Mengeluh, khawatir, ya, itu gak akan selesaikan masalah, saudara. Itu gak akan membuat kemustahilan menjadi, wah tiba-tiba mustahil nih untuk terjadi. Nah, itu gak akan.
itu nggak akan menambah sehasta apapun, nggak akan merubah apapun, kekhawatiran kita tuh nggak akan mengubah apapun. Nah, tapi yang bisa mengubah itu apa, saudara? Yang bisa mengubah itu adalah ketika kita mulai untuk mengucap syukur. Kita lihat dalam Matius 14 ya, saudara. Ini ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang. Jadi waktu itu Tuhan selesai mengajar, lalu Tuhan mau kasih makan orang-orang yang ada di situ. Terus Tuhan bilang, ada apa padamu gitu kan. Terus kita lihat Matius 14 ayat 17. Matius 14 ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan, jawab mereka, murid-muridnya jawab ke Tuhan, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Terus Tuhan bilang apa? Tuhan bukan bilang, aduh kenapa sih dikit banget? Kenapa sih? Tuhan nggak mengeluh, Tuhan tidak bersungut. Tapi saudara, kita lihat apa yang Tuhan bilang. Bawalah kemari kepadaku. Tuhan nggak, aduh kenapa sih kalian tuh nggak cari lagi? Ayolah, kenapa kalian nggak siapin atau apa? Tapi Tuhan suruh apa? Bawalah kemari kepadaku. Kita ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit. Tuhan ubah pandangannya dari yang awalnya lihat yang tidak cukup itu. Tuhan lihat switch fokusnya, melihat ke Tuhan, lihat ke Bapa, menengadah ke langit, dan apa saudara? Apakah mengeluh? Tidak. Tapi Tuhan dan mengucap berkat. Di terjemahan lain ya, terjemahan sehari-hari dikatakan mengucap syukur. Tuhan menengadah ke langit dan mengucap syukur. Lalu apa? Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Kalau kita dari pandangan manusia rasanya nggak mungkin ya, 5 roti, 2 ikan. Satu orang aja bisa habis sendiri ya ini ya, kalau lapar ya. Tapi ini hal yang mustahil banget nih, mau kasih makan 5.000 orang bahkan lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, rasanya mustahil. Tapi yang membuat itu menjadi mustahil atau itu membuat itu menjadi mungkin adalah ketika ada ucap syukur. Dalam hidup kita mungkin sering merasa tidak mungkin, atau kita sekarang sedang berada dalam mengalami hal yang rasanya mustahil ada jalan keluar. Tapi mari saudara, kita ganti fokus kita seperti Tuhan Yesus tadi menengadah ke langit. Mungkin kiri kanan depan belakang kita bawah semuanya nggak ada jalan keluar, tapi tetap ada satu jalan, saudara. Di atas kita ada kok 911 kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu panggil Bapa kita. Nengadah ke langit, mungkin masalah rasanya mengepung kita menghadap ke langit dan Tuhan, terima kasih ya buat masalah yang Engkau izinkan terjadi. Aku percaya masalah yang Engkau izinkan terjadi itu bukan untuk menghancurkan, tapi aku percaya di balik semuanya ada rencana Tuhan yang indah. Kalau saudara mengucap syukur aja, itu kita sedang datang kepada Tuhan, dan percayalah saudara, setelah kita ngomong seperti itu, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Apakah masalah langsung hilang, lenyap, simsalabim, nggak ada? Ada. Tapi kita akan tetap tenang. Lalu saudara lanjut lagi ya, ayat 20, Matius 14 ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai apa saudara? Sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul setengah. Enggak ya saudara, tapi orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa berapa? 12 bakul penuh. Hanya dari 5 roti dan 2 ikan saja, sisa 12 bakul. Wah, keren banget. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Boleh katakan di kolom chat, Tuhan Yesus luar biasa ya saudara. Kadang saudara, matematika Tuhan dengan matematika manusia itu berbeda banget ya. 5 tambah 2 harusnya 7, tapi Tuhan 5 tambah 2 sama dengan berapa saudara? 12. Karena itu jangan pernah kita ragukan Tuhan, jangan pernah kita underestimate kuasa Tuhan. Tuhan tuh sangat berkuasa. Berhenti lihat kekuatan kita sendiri, berhenti pakai cara kita sendiri. Ayo kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu dimakan oleh siapa saudara? 5 roti dan 2 ikan. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Artinya 5.000 lebih saudara. Wow, Tuhan keren sekali ya saudara. Lalu, poin yang kedua adalah ketika kita menghadapi kemustahilan, jaga perkataan kita dan perbanyak ucap syukur. Karena ada kuasa dalam ucapan syukur.
kalau kita nggak jaga perkataan kita ucapin kata-kata yang sembarang, ngeluh, bahkan kita nggak sadar kita mungkin juga mengutuki diri kita sendiri. Itu bahaya, saudara. Perkataan kita menentukan apakah kita akan diberkati ataupun kita akan mendapatkan kutuk. Yang kedua, ketika kita menghadapi kemustahilan, maka percaya saja. Boleh ketik di kolom chat, percaya saja. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita dalam masalah, kita mungkin rasanya, aduh gimana ya ini Tuhan. Tapi Tuhan mau katakan saudara bahwa, ayo percaya saja. Nah, kita boleh lihat lagi ya dalam bilangan 11, masih dalam bilangan 11. Jadi dalam bilangan 11 ini adalah bangsa Israel ini mengeluh saudara ya. Dia mengeluh kenapa makannya mana terus dan mereka tuh mau makan dagingnya. Lalu seperti yang tadi saya bilang, saya rasa lucu ya, kayak wah ternyata pilihan Tuhan juga ya Musa ya, dia tuh bisa ngambek ya saudara. Kalau saudara nanti baca bilangan 11 ayat 12 itu, dia ngambek ke Tuhan, dia bilang, akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang. Jadi orang pilihan Tuhan seperti Musa juga bisa ngambek ya saudara ya, menghadapi bangsa yang suka ngeluh ini saudara. Nah, lalu akhirnya Musa lanjut lagi kan, dia cerita ke Tuhan, ayat 14 dia bilang, aku seorang diri, tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jadi, di satu sisi sebenarnya bagus juga saudara. Jadi, Musa ini dia benar-benar, makanya kenapa saya tadi bilang di awal, ada tokoh-tokoh Alkitab ini, rasanya mereka ada masalah, dan mereka tuh mau menyerah. Tapi mereka nggak jadi menyerah. Kenapa? Karena mereka ceritanya ke Tuhan, dan akhirnya Tuhan yang kasih kekuatannya saudara. Nah, lalu ayat-ayat selanjutnya, ayat 16, itu Tuhan setelah Musa ngambek dan Musa bilang, Tuhan tolong dong ini, aku nggak bisa nih dengan kekuatanku sendiri, bangsa Israel ini minta daging gitu kan. Lalu ayat 16 tuh Tuhan kasih tahu nih ke Musa, apa yang harus Musa lakukan. Kayak ayo kumpulin para tua-tua, lalu dan seterusnya. Lalu kemudian Tuhan juga balik lagi nih. Oh iya, sorry Bapak Ibu. Jadi ayat 14 tadi kan si Musa ngeluh ke Tuhan kan. Si Musa bilang, aku seorang diri Tuhan tidak bisa memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku ya. Lalu Tuhan selesaikan dulu itunya. Tuhan bilang, besok panggil tua-tua di antara para tua-tua Israel 70 orang. Lalu bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Lalu nanti di situ Tuhan akan ambil sebagian roh Musa, lalu Tuhan akan bagi-bagikan ke para tua-tua itu supaya bisa bantu Musa. Tuhan baik banget ya saudara ya. Keluhan anaknya aja itu Tuhan sebegitu perhatiinnya ya. Nah, kemudian Tuhan jawab lagi tuh yang keluhan bangsa Israel, yang bangsa Israel minta daging ya. Tuhan bilang, kuduskanlah dirimu ayat 18, untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Lalu Tuhan bilang, Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Ayat 19, ini janji Tuhan ya saudara ya. Pas mereka ngeluh-ngeluh tadi, Musa juga doa ya. Terus Tuhan bilang kayak gini, bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Ayat 20, tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Nih, Tuhan juga gemes ya dengan bangsa Israel. Aduh, ngeluh mulu nih bangsa ini ya. Sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Nih, saudara, ayat 21 ya. Tetapi kata Musa, nih, jadi tadi bangsa Israel kan ngeluh. Terus Musa juga doa ke Tuhan kan, kasih tahu masalah dia ke Tuhan. Lalu Tuhan jawab Musa dengan memberikan janji dia. Tuhan bilang, oke, nanti kalian akan makan daging nih, sebulan. Pokoknya sampai kalian puas, sampai muak sekalian gitu kan, istilahnya. Yang Tuhan bilang. Lalu, nih, Tuhan udah kasih janjinya, apa yang Tuhan mau lakukan buat bangsa Israel. Tapi nih saudara ya, ayat 21. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya.
Dapatkah loh saudara ya. Musa berkata kepada Tuhan, dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Nih, jadi seberapa banyak kita juga yang seperti Musa, saudara. Kita udah ngeluh-ngeluh, udah nangis-nangis ke Tuhan gitu kan. Lalu Tuhan misalnya dalam doa Tuhan bilang tenang aja. Nanti sebentar lagi aku akan mengirim, saya Tuhan kirim lewat nubuatan, aku akan mengirimkan 2 orang untuk memberkati usahamu. Terus kita bilang, orang siapa Tuhan? Bagaimana caranya? Kita kayak Musa. Tuhan udah jawab nih, aku akan kasih kamu makan daging sampai muak. Musa malah bertanya caranya. Bagaimana caranya Tuhan? Dapatkah? Musa seolah-olah seperti meragukan kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu. Seberapa banyak juga dari kita yang ketika kita dalam masalah, lalu Tuhan kasih janjinya, Tuhan bilang nanti kamu akan terima jawabanku. Eh, Pokoknya kamu akan lihat, aku akan bekerja. Misalnya kita berdoa buat pelayanan, kamu akan melihat jiwa-jiwa 3.000 jiwa. Kamu akan melihat bagaimana orang akan menangis atau akan datang dengan lapar dan haus, atau mungkin bisnis kita akan dipulihkan. Tapi kita tanya balik ke Tuhan, bener nggak sih Tuhan? Gimana caranya? Musa tanya, gimana caranya Tuhan akan kirimkan daging sebanyak itu untuk kasih makan 600.000 orang yang bersama-sama dengan dia. Lalu saudara, ayat 23 ya. Bilangan 11 ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa. Ini saya pas baca ini, pas saya susun khotbah juga, dalam hati saya Tuhan juga, kayak Tuhan taruh rasa ada, sebenarnya ada rasa sedih dari kalimat ini ya. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Jadi Tuhan kayak, aduh masa sih kamu gak percaya sama kuasaku gitu kan, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Wah saudara, untuk itu ketika Tuhan kasih kita janji Tuhan, ketika Tuhan kasih tahu nih plan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, mungkin kita sekarang belum lihat, mungkin sekarang kita nggak tahu, mungkin sekarang situasinya rasanya kayak belum berubah, rasanya sama aja, rasanya stuck. Tapi ketika Tuhan kasih janji Tuhan buat kita, maka bukan tugas kita untuk bertanya bagaimana caranya, tapi tugas kita hanyalah percaya saja. Boleh terus di kolom chat, saya mau percaya saja meskipun saya tidak ngerti. Saudara, Tuhan itu punya ribuan, jutaan, miliaran, bahkan triliunan, bahkan tidak terhitung cara untuk membuat yang mustahil itu menjadi mungkin. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita percaya saja. Percaya itu satu kata ya, saudara. Tapi kadang sulit untuk dilakukan. Nah, percaya itu ibarat ya, saudara. Kalau saudara mau baringan di suatu tempat, saudara kan pasti harus memastikan tempat tidur itu kuat untuk bisa nampung bobot berat badan saudara gitu kan. Kenapa? Kita itu kalau bersandar atau kita baringan di tempat tidur, misalnya pulang kerja, pulang sekolah, pulang kantor, kita masuk kamar lalu kita langsung baringan, bisa langsung lempar badan di atas tempat tidur aja dengan tanpa ada rasa ragu, lalu kita bisa rileks hingga sampai bisa tertidur. Kenapa kita berani baringin diri kita? Karena kita percaya tempat tidur kita itu kuat untuk bisa menahan kita. Nah, kenapa dengan Tuhan kita nggak seperti itu? Tuhan loh yang menciptakan kita. Oleh karena itu, ayo apalagi yang mau kita lakukan dari Tuhan yang begitu luar biasa, saudara. Ayo kita mau percaya aja. Ketika kita percaya, artinya udah kita lepasin, kita bawa ke Tuhan. Seperti Musa juga, tadi meski dia bilang, Tuhan aku nggak bisa nih tanggung bangsa Israel yang aku nggak kuat nih. Dia kasih ke Tuhan. Ayo kita juga, apapun masalah kita, apapun yang sekarang ini menjadi hal yang mustahil bagi kita, kita bawa ke Tuhan, kita serahin aja. Dan kalau udah serahin, gak usah dicek-cek lagi, biarkan saja Tuhan yang bekerja. Amin, saudara. Nah, mari kita percaya saja, dan saya ajak kita ya untuk kita lihat dari kisah Abraham ya. Ketika Abraham nih, Tuhan juga bilang kan ke dia, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Itu Abraham rasanya, wah janji Tuhan nih gitu kan. Tapi itu sebagai sebuah kemustahilan. Kenapa? Kenyataannya semua faktor itu mendukung kemustahilan itu, saudara. Udah tua,
Sarah juga udah tua, udah impoten, udah mati haid. Apakah mungkin mereka punya anak gitu kan? Tapi Abraham saat itu ketika Tuhan bilang kamu akan punya keturunan gitu kan, seperti bintang di langit dan pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Ketika Tuhan bilang itu, kita lihat dalam Kejadian 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat 6, saudara. Ini keren banget. Ketika Tuhan sampaikan janjinya kepada Abraham, dia nggak bertanya, gimana Tuhan caranya gitu ya. Tapi di sini, kita lihat hatinya Abraham ya, sampai dia akhirnya dikatakan sebagai bapak orang percaya. Lalu, percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, saudara. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita bilang, Tuhan, ini masalah masih ada, rasanya mustahil. Aku gak ngerti caranya seperti apa, engkau akan tolong aku. Aku gak ngerti, tapi aku mau percaya aja kepadamu, dan boom. Itu kepercayaan kita saat itu diperhitungkan sebagai kebenaran di hadapan Tuhan. Sebagai manusia, jangan pernah kita coba menyelami pikiran Tuhan, karena memang tidak terselami ya saudara ya. Tuhan itu pekerjaannya jauh melampaui yang dapat kita pikirkan. Makanya ada lagu yang apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Apalagi saudara, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Amin saudara. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh karena itu, percaya saja dan biarkan Tuhan yang sanggup melakukan kemustahilan dan menunjukkan kuasanya. Kita lihat sama-sama ya saudara ya. Yeremia 32 ayat 27 dikatakan, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Terjemahan lain dikatakan bahwa apakah ada sesuatu yang terlalu sulit bagiku? Oleh karena itu saudara, mari kita percaya saja, jangan kita membuat Tuhan sedih dengan kita meragukan kuasa Tuhan, tapi mari kita percaya saja. Apapun kemustahilan yang sekarang kita hadapi, mungkin hidup kita sekarang rasanya kita lagi rasa badai, angin puting beliung, hujan deras, tapi percayalah sebentar lagi di waktunya Tuhan kita akan lihat pelangi yang begitu indah, bahkan kita akan wow Tuhan ini melebihi ekspektasiku ya. Kita akan bisa berkata aku tenang karena ada Tuhan. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun saudara, penyakit kita, masalah keluarga, ekonomi, bisnis yang tidak maju, masalah pelayanan dan lain-lain, mari kita taruh nama Yesus, kita ganti fokus kita, lihat kepada Tuhan kita yang besar. Amin. Mari saudara, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, dan mari kita ambil waktu sejenak, kita mau datang ke kaki Tuhan, kita mau katakan bahwa saya mau percaya kepada Tuhan. Saya mau ajak kita angkat pujian ini, saudara. Sebelum nanti saya akan serahkan kembali ke Pastor Lenny. Saya mau ajak kita angkat pujian Hatiku Percaya. Biarlah Tuhan, Kau bekerja. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Mungkin ada di antara umat-Mu yang mereka mau menyerah, Tuhan Yesus, tapi biarlah melalui firman hari ini kami kembali dikuatkan, Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau adalah pemilik kehidupan kami, dan Engkau sanggup membuat yang mustahil menjadi mungkin, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Aku tak melihat jalan-Mu saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapan hanya padamu. Sekali lagi saudara, dari awal dengan penuh kesungguhan hati kita katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak
Ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku, hatiku percaya. Hati kami percaya Tuhan, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan dengan imanmu saudara, hatiku percaya. Kami mau percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk malam hari ini. Dan Tuhan, apapun yang menjadi kemustahilan bagi kami, kami percaya, kami mau katakan kepada masalah kami bahwa, hei masalah, aku punya Tuhan yang besar dan namanya adalah Tuhan Yesus. Mari saudara, apapun masalah saudara, jangan fokus kepada masalah saudara, tapi fokus mencari Tuhan, sebab di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada kelegaan. Tuhan, bila ketika umat-Mu Tuhan datang dan berseru kepadamu, bila Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan jalan keluar, hati yang percaya lagi kepadamu Tuhan, dan Engkau bangkitkan lagi rasa percaya Tuhan. Bila iman yang kami miliki bukan ditentukan oleh situasi sekitar kami Tuhan, tapi iman yang kami miliki ditentukan karena kami punya Engkau Tuhan. Ketika kami punya Tuhan Yesus, ketika kami punya Engkau Bapa, maka kami punya segalanya Tuhan. Apapun yang menjadi kemustahilan bagi kami, jika ada yang sakit Tuhan, jika ada yang berbeban berat Tuhan, jika yang punya masalah terlilit hutang Tuhan, atau apapun masalah yang mereka umat-Mu sedang alami Tuhan saat ini, maka kami mau katakan, kami mau taruh nama Yesus, nama yang berkuasa di atas segala persoalan, di atas segala penyakit Tuhan, nama yang berkuasa menyembuhkan, nama yang berkuasa membebaskan Tuhan, dan bersama Tuhan kami pasti menang. Sekalipun kami tidak mengerti Tuhan, tapi kami mau percaya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Beliau juga memberkati umat-Mu yang sakit Tuhan. Jika ada yang mereka yang sakit, bila bilur-bilur Tuhan harus menyembuhkan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan Tuhan setiap penyakit yang ada Tuhan Yesus. Setiap yang mengalami batu ginjal Tuhan, maka kami katakan batu ginjal itu hancur, bahkan lenyap, hilang Tuhan Yesus. Dan bagi saudara yang mengalami ada penyakit batu ginjal, saudara sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan yang mengalami sakit jantung juga Tuhan. Engkau sudah mengirimkan parcel jantung yang baru Tuhan. Di mendekati perayaan Natal ini Tuhan, Engkau mengirimkan parcel organ-organ tubuh kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan hari ini Tuhan yang menderita penyakit jantung Tuhan, Engkau sudah memberikan jantung yang baru. Engkau memberikan jantung dengan nomor seri yang sama dari surga Tuhan. Dan terima kesembuhan dari Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu hari ini. Bila kami umat-Mu Tuhan terus percaya kepadamu, sebab hanya di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Pastor Lani. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati. Berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati? Boleh tulis di kolom komentar. Saya sangat diberkati Tuhan. Amin. Saya juga diberkati Tuhan ya Bapak Ibu. Saya juga diberkati dengan khotbah Evangelis Charity. Kita berdoa Tuhan pakai dia lebih dahsyat lagi. Nah Bapak Ibu, satu hal yang membuat kita gampang berubah itu kan karena mata. Karena apa yang kita lihat. Makanya Alkitab bilang, kita hidup ini kekristenan kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Jadi karena kita lihat keadaan, kita fokus ke keadaan itu. Saya diberkati tadi ya, saya baru waktu Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan, dia nggak lihat ke 5 roti dan 2 ikan yang sedikit itu, tapi dia malah lihat ke atas gitu kan. Nah ini sebuah
rema baru ya bagi kita semua. Sebenarnya udah tahu, cuman dari firman tadi kita baru dibukakan lagi bahwa iya ya, jangan lihat ke masalah kita, tapi lihatlah ke Tuhan kita yang besar. Amin ya Bapak Ibu ya. Ini tidak mudah, tapi Tuhan akan memampukan saudara dan saya. Dan malam hari ini saya percaya bahwa Tuhan sedang membawa kita ke level yang baru, yaitu level hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Berapa banyak Bapak Ibu yang sedang ada seperti di persimpangan jalan. Dan malam hari ini Tuhan bilang bahwa serahkan pilihanmu ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada saudara. Salah satu tanda dari Tuhan yang Tuhan kasih malam ini kepada saya, yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah ketika saudara harus memilih, bikin nggak ya, lakukan A atau B ya. Saudara, ikuti rasa damai di hatimu. Kalau engkau merasa damai untuk melakukan, lakukan saja. Rasanya nggak masuk akal, tapi karena ada sebuah alarm damai, lakukan saja. Tuhan pasti bela dan tolong saudara. Amin. Kita akan masuk pada doa persembahan. Kami persilahkan Ibu Yuli Kristina dari Surabaya untuk doa persembahan. Shalom Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami percaya Tuhan, bahwa malam ini ada Baal Prasim Tuhan. Tuhan menerobos barisan terdepan kami Tuhan. Engkau menerobos semua kemustahilan. Engkau menerobos semua ketidakmungkinan kami Tuhan. Dan Engkau menyediakan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan, saudari Cherry Tuhan, dalam kesehatannya, dalam apapun yang dia kerjakan, pelayanannya Tuhan, pakai dia semakin hari semakin luar biasa, semakin dahsyat Tuhan, untuk dia boleh menjadi magnet bagi jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, memberkati keluarganya juga, memberkati Pastor Luther, Pastor Leni, dan juga Kakak Kris, semua dalam perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah keluarga ini selalu ada dalam penyertaan-Mu Tuhan, ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Ada perlindungan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan keluarga Pastor Luther. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan, ucapan syukur kami. Tuhan, ajari kami untuk memberi yang terbaik Tuhan. Ajari kami untuk memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan Yesus. Sucikan kami, layakkan kami Bapa. Biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan, di CKF. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk memberi dan hati kami limpah dengan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.